Aku tuh bertanya ya, sebenarnya maunya Dinada tuh apa sih? Kok kayak lama banget gitu buat ketemu Reza gitu. Kayak ada yang disembunyiin gitu. Kayak ada yang ditakutin gitu. Atau trauma masa lalu. Kalian denger deh di sesi ini nih, di video ini. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Saya Cium pastinya tangan kah? Peluk kah? cium tangan, peluk, terus ya ngomong semuanya. Ngomong semuanya itu dari hati ke hati mungkin. Kalau Reza dari hati ke hati, pasti dari hati Reza. Kalau misalnya kan Reza udah memendam ini selama sampai sekarang. Tapi dari lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu merasa, kamu sendiri ada rasa kangen nggak sih? Oh, kangennya pasti Kak, kangen Kak. Kangen pasti kangen, tapi diliputi sama rasa kecewa. Kenapa kok nggak ditemuin? Reza tanya wartawan bagaimana perasaannya dan juga apakah pengen ketemu. Pasti pengen ketemu gitu, ya kan, walaupun agak canggung gitu kan. Dan dia udah merasa itu pengen ketemu dan juga memeluk ibunya gitu kan. Dimana setelah pengakuan dari Dinada kemarin gitu kan, mengatakan bahwa Reza adalah ibu kandungnya, kita yakin pastinya sebagai posisi anak setelah ada pengakuan langsung pasti ada rasa pengen ketemu langsung gitu, peluk gitu kan, dan juga berbicara dari hati ke hati gitu kan, ngobrolin semuanya. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu pasti bakal jadi keadaan baik gitu, nggak akan seperti panjang kayak begini gitu, ya kan. Dan pengacaranya Reza juga udah menekankan, karena harus dapat video yang ini deh. Mbak Dena, kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza, karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang gendongnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah, ngomong saja lah sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi, ya insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya itulah, kalau saya analogikan ya, jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retellage pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini ini gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu. Ya kan, kalau misalnya kesimpulannya aku denger ya, maksudnya gini, kalau aku bisa simpulkan dari pengacaranya Reza, Pak Ronald, dia tuh cuma pengennya gini. Sebenarnya kalau namanya hukum dan juga gugatan itu kan fleksibel gitu kan, karena gimana bukan itu kan masih bagian keluarga gitu, itu kan bisa dibicarakan. Cuman gitu, dari saat ketika Dinada itu mengeluarkan video pernyataan bahwa Reza adalah anaknya, sampai detik ini gitu, dia tuh nggak pernah muncul, ya kan, sosoknya, dirinya dia, statementnya dia langsung gitu, untuk namanya bertemu langsung dan juga menyelesaikan masalah ini gitu, dan juga membangun hubungan kembali dengan anaknya yaitu Reza gitu. Tapi kenapa harus pengacaranya Dinada terus, manajernya terus itu loh. Sekarang gini, aku jadi punya pertanyaan loh guys. Pertanyaan gini, apakah dia dibuat tekanan ketika dia membuat pengakuan itu? Atau enggak, apakah ada orang-orang di belakangnya dia setelah kasus ini mencuat gitu kan, yang menekankan dia, atau juga mungkin ya memberikan kayak peringatan untuk yang namanya tidak melanjutkan ataupun tidak usah bertemu dengan Reza. Maksudnya gini loh, kenapa sih harus jadi kayak semalu itu? Jadi kayak seakan-akan kayak terpaksa gitu ngomong pengakuan gitu. Sementara kalau misalnya emang ibu yang tulus, itu kan pasti bakal segera ketemu, ya kan? Nggak perlu pakai chat SMS, WhatsApp atau apapun juga gitu. Tinggal datang, ya kan? Ketemu janjian di mana? Dan itu sudah selesai pasti masalahnya gitu. Dan kalau misalnya emang dia mau semuanya baik-baik aja dan image-nya kembali baik gitu kan, seharusnya Dinada sebagai seorang ibu gitu, dia boleh loh memberikan konversi pers gitu kan, kumpulin media dan ngomong langsung bahwa mereka hubungannya sudah baik, sudah berbicara gitu kan. Seperti layaknya gini lah, kita ambil contoh Nikita Mirzani sama Loli waktu itu. Akhirnya mereka bertemu dan juga berpelukan, dan sekarang hubungan mereka tuh baik sekali gitu sebagai ibu dan juga anak. Harusnya tuh ya Dinada tuh bisa mencontoh seperti itu gitu. Dimana maksudnya ini kan anak emang jelas anak kandungnya, dan juga
Reza tuh konsepnya tuh menunggu gitu. Bukan berarti dia tidak ada usaha ya. Sekarang gini, anak ya ketika baru tahu itu ibunya dan selama ini manggil dia mbak gitu kan, walaupun di hati ini ada rasa sayang dan juga bangga gitu kan, akhirnya aku mempunyai ibu dan juga sudah jelas statusnya, tapi pasti ada rasa canggung gitu untuk namanya bertemu langsung ya kan dengan sosok ibu ini yang sudah diakui gitu kan, keberadaan si Reza ini loh Denada. Harusnya kan gini, seharusnya dari pihak ibunya gitu, harusnya dari pihak Denada yang punya inisiatif buat ketemu sebenarnya. Kan itu kan ibunya, dan juga selama ini kan dia yang meninggalkan Reza gitu loh. Ya enggak? Kalau aku bilang sih kayaknya ada sesuatu di baliknya Denada nih yang akhirnya membuat dia itu susah bergerak gitu. Apakah trauma masa lalu? Apakah berhubungan dengan namanya kontrak? Apakah juga mungkin ada orang-orang di belakang yang mungkin bagian dari keluarganya Denada gitu kan, yang nggak pernah terblow up di media untuk tidak melakukan gerakan apapun ya kan, atau mungkin juga ada orang yang mengkontrol ya gerak-gerik Denada setelah dia membuat pengakuan gitu loh bahwa Reza adalah anak kandungnya. Ini aku penasaran banget ya, karena nggak lazim aja gitu, kayak nggak logika aja gitu, kayak nggak natural banget gitu setelah pengakuan dari Denada bahwa Reza adalah anaknya, tapi kok kayak nggak ada rasa tulus gitu. Kelanjutannya kayak hilang gitu. Akhirnya cuman orang-orang yang manajernya lah, pengacaranya lah yang banyak speak up gitu. Sementara kan yang bermasalah adalah yang perlu bertemu itu adalah ibu kandung dan juga Reza. Bener gak sih? Gimana menurut kalian? Aku tuh gemes banget beneran deh. Aku tuh nunggu banget momen seperti ini. Kado Talk, Kapun Kap.